Bukan. Bukan. Berjima ibadah bukan? Berjima ibadah bukan? Bukan. Maaf ya. Orang melakukan jima, hubungan suami istri, bersenggama, itu dasarnya bukan ibadah. Kapan berjima jadi ibadah? Kalau dengan niat dan baca doa. Apa doanya Pak Urip? Allahumma barik lana fima razaqtana. Habis gak hafal. Saya gak hafal Ustaz. Saya makan doa makan aja, doa makan itu. Makan istri katanya, makan istri. Allah. Ya. Jadi tidur, makan, berjima itu adalah kebiasaan manusia. Ya. Maka dia dianggap ibadah jikalau ada apa? Niat. Sama nih hadirin. Kita kalau wudhu, cuci tangan, kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung, 3 sunnah itu sebenarnya perbuatan hari-hari biasa. Maka ulama mensyaratkan kalau kita pengen menjadikan itu kumur-kumur kita, cuci tangan kita menjadi sunnah, maka harus diniatkan nawaitu sunanal wudu'i. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan nggak? Enggak ya? Saya zoom ya. Touchscreen, insya Allah nanti bisa di zoom nih, insya Allah Pak Bajuri ya. Anggap aja touchscreen gini kita zoom tuh ya. Nah, itu yang pertama. Setelah itu baru kita melaksanakan sunnah yang kedua setelah niat, yaitu membaca basmalah. Ya, ini yang terpenting. Awalilah segala apapun yang kita kerjakan dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nih hadirin, nih kita nih kejelekan kita umumnya orang. Allah itu selalu ditaruh di belakang. Apapun kerjaan kita, kalau udah mentok baru kembali kepada Allah. Dagang, usaha, ya udah mentok, pengen bangkrut, baru kembali kepada Allah. Betul-betul. Padahal Allah jangan sekali-kali kita taruh di belakang, hadir. Letakkan Allah di depan, di awal mula segala kerjaan kita. Jadi kalau kita mau nyari istri, kita istikharah dulu, berdoa dulu sama Allah. Urusan cewek mau apa enggak belakangan. Ini kadang-kadang nyari dulu, DM perempuan dulu, tanya sono sini dulu, enggak ketemu baru ke masjid. Jelas, ini ini cara yang salah, ya. Makanya tuh, awalilah dengan apa tuh? Bismillah. Ya. Kupinangkau dengan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kok kenapa begitu? Karena memilikimu hanyalah mimpi. Ya salah. Kalau Bismika Allahumma ahya berarti mimpi itu hadir ini. Nah, setelah mengucapkan Bismillah, disunnahkan yang ketiga. Apa sunnah yang ketiga? Yaitu memakai siwak. Ya. Siwak seperti apa? Siwak itu modelnya seperti ini. Ya, pernah kita jelaskan dulu cara pemakaiannya. Ya, jari telunjuk 3-3-nya ke atas, di atas jari jempol dan kelingking di bawah seperti ini. Jadi bukan begini, tapi 3 seperti ini di atas, sama jempol kelingking di bawah. Nah ini dikerjakan ya, sebelum kita berkumur, cuci dulu. Selesai bersiwak, barulah yang keempat adalah ya berkumur. Nah ini yang sunnah hadirin. Berkumur itu yang sunnah hanya dengan 1 tangan, bukan 2. Ya. Ustaz bagaimana kalau 2? Ya boleh-boleh saja, cuman tidak sempurna kesunahannya. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu kalau berkumur dan beristinsyak, itu dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam kitab Bulughul Maram, itu tangan kanan yang digunakan sebagai alat untuk menghirup air. Ya. Jadi ada 2 cara. Cara berkumur yang pertama, yang paling afdol, digabung. Ini yang paling utama, digabung dengan istinsyak. Caranya seperti apa? Ambil air dengan tangan kanan, kumpulin di tangan, kemudian hirup, masukin ke mulut, langsung diserap ke hidung. Dan buang dengan tangan kiri. Itu yang paling afdol. Ya, masukin dengan tangan kanan, langsung hirup ke hidung, langsung buang dengan tangan kiri. Itu cara yang paling afdol, bahkan lebih menghemat air.
Ya. Karena kalau kita baca sejarahnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah Pak kalau wudhu itu hanya segelas. Biasanya Rasul wudhu hanya apa? Segelas. Dan mandi wajibnya Rasul hanya 1 ember kecil. Bukan ember cot yang gede, bukan. Ember kecil. Ya. Itu mandi wajibnya Rasul. Sekarang saya mau tanya, kita cukup gak mandi wajib seember kecil? Kurang. Wudhu cukup gak hanya segelas? Kurang. Ya. Makanya ini contoh dari Rasul bagaimana cara menghemat air. Ambil air, masukin ke mulut, langsung ke hidung. Itu yang paling afdol. Dikerjakan sebanyak 3 kali. Cara yang kedua, dipisah. Jadi mulut 3 kali, hidung 3 kali. Tetap caranya sama. Pas hidung, buangnya pakai apa? Tangan kiri. Ya. Nah itu cara ya kedua. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Yang paling afdol adalah dengan cara digabung. Tuh ya. Lalu yang kelima setelah berkumur, nah ini dia. Ya. Kita cuci, tadi di sini kelewatan. Ya, cuci tangan. Nah, cuci tangan hadirin terbagi 2 sunnahnya. Cuci tangan sebelum wudhu dan cuci tangan sesudah wudhu. Ketika wudhu, Cuci tangan ketika wudhu. Ya. Bedanya kalau kita cuci tangan sebelum wudhu begini. Tangannya disatukan seperti ini, tasbik. Adapun cuci tangan ketika wudhu basuh tangan begini, nanti pas kita cuci tangan, tangannya begini. Coba semua begini. Tangan kiri membersihkan tangan kanan dari atas. Nah itu. Seperti itu sunnahnya. Ketika ya membasuh tangan, pas bagian kiri pun sama. Tangan kanan yang masuk ke dalam sela-sela tangan kiri bagian atas. Nah inilah perbedaannya antara cuci tangan sebelum berwudu dengan cuci tangan ketika berwudu. Ya. Dari situ aja kita bisa lihat nih mana orang yang ngerti ilmu, mana yang belum belajar gitu. Ya. Sama kayak tadi, ketika kita wudu, pas basuh tangan, pas kumur-kumur, hanya tangan kanan yang kita gunakan untuk menghirup air. Tuh subhanallah ya. Begitupun kalau kita tahiyat akhir. Kita kalau sholat tahiyat akhir itu nggak usah pakai 2 tangan. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup 1 tangan, tangan kanan. Itu sunnahnya seperti itu. Bagaimana kalau 2? Boleh saja, nggak dosa, nggak. Cuman tidak ittiba dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul setiap kali mengusap wajah ketika sholat hanya mengusap dengan 1 tangan. Bisa dimengerti? Ya, baik. Kemudian disunnahkan lagi setelah itu membasuh wajah. Nah, pas sebagian wajah, ya. Ini sunnah membasuh wajah hadirin itu dari atas, dari bagian atas. Ya. Jadi kalau kita basuh wajah, ya, itu bukan dari samping hadirin, bukan begini, tapi dari atas seperti ini. Turun ke bawah, baru ke samping. Yang kemarin kita jelaskan ya. Nanti wajah kita di hari kiamat akan bercahaya lantaran kita membasuh wajah lebih dari basuhan yang wajib. Bagian pinggir sampai telinga, bagian atas sampai kepala, bagian bawah sampai janggut, sampai leher. Itu yang paling afdol, yang nanti kelak wajah kita akan bercahaya. Ya. Cuman kalau kita basuh wajah, kalau bisa ya, itu di wajah kita jangan sampai ada apa kemarin. Jangan sampai ada make up yang sifatnya tidak menyerap air. Atau apa tadi Pak Urip? Waterboom tuh ya. Waterproof, iya. Itu genteng apa ya muka itu. Nah, zaman sekarang udah macam-macam ya. Bersihin dulu tuh segala macam tuh yang di atas wajah kita. Jadi boleh-boleh aja pakai make up waterproof dengan syarat kalau bisa makainya setelah wudu. Wudu dulu, habis itu baru pakai make up waterproof. Ustadz kan ribet kalau kita ke kantor. Ntar gimana? Yaudah dari habis subuh nih, sholat subuh nih. Sebelum pakai make up kita wudu dulu, baru pakai make up berangkat kerja. Jaga wudu jangan sampai batal sampai isya. Itu nggak ribet. Betul-betul. Cuman mudah apa susah itu?
Susah ya. Pindah mazhab. Ustadz kan kalau di kantor nyenggol teman-teman. Nanti kalau nyenggol teman batal. Pindah mazhab. Kan mazhab bukan mazhab Syafi'i doang. Mazhab ada mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Pindah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, yang membatalkan wudhu bukan menyenggol lawan jenis, tapi berhubungan badan dengan lawan jenis. Aman gak tuh? Aman. Dalam mazhab Maliki dianggap batal kalau saling menyentuh. Kalau cuman kesenggol mah enggak. Jadi kalau kita salaman sama orang, nah kan saling tuh baru batal. Tapi yang berat memang mazhab Syafi'i. Hanya sekedar menyenggol saja batal. Kecuali yang disenggol 3. Yang pertama rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki nyenggol atau nggak megang rambut perempuan, nggak batal. Karena yang dipegang rambut. Yang kedua giginya. Ada orang gitu lagi jalan begini, set kesenggol gigi temennya. Emang kebetulan giginya rada maju dikit. Nggak batal. Yang ketiga apanya? Kukunya. Kalau kita menyentuh kuku perempuan atau kuku perempuan menyentuh kulit kita, maka tidak membatalkan. Jadi 3 yang tidak membatalkan. Yang pertama rambutnya, yang kedua giginya, yang ketiga kuku. Tuh, jelas? Nah, ketika basuh wajah, jangan lupa bagian yang mesti kita basuh nih, bagian mata dan ekornya. Ya. Dengan cara sunnahnya, ya, dengan cara seperti ini. Ada yang memakai 2 tangan, 1 jari seperti ini, 1 tangan seperti ini. Ada yang pakai 2 seperti ini. Pakai telunjuk. Ya. Yang jelas, yang wajib dibasuh adalah bagian ini. Nah, termasuk kemarin kita bahas ya. Kalau ada ustadz orang banyak beleknya, ya, banyak beleknya, mungkin lagi belekan dia. Lagi sakit mata. Apakah itu menghalangi kulit dari masuknya air? Ulama berpendapat kalau beleknya alami, maka tidak menghalangi kulit. Ya. Jadi mungkin kalau ada orang di pedalaman atau di pegunungan yang mukanya ketempelan debu ya. Nah itu kan menghalangi kulit daripada air tuh kan. Nah itu termasuk wajib dibersihkan dulu. Tapi kalau seandainya belek alami, tidak. Ya. Kemudian disunnahkan lagi ya at-tadlik, ini dia sunnah wudu, menggosok. Jadi kalau kita wudu hadirin, sebenarnya tangan itu nggak perlu menggosok. Jadi kalau kita wudu nih nggak perlu begini, cukup buka tangan kita, alirkan air, basah rata, cukup. Itu yang wajib. Kaki pun sama, kita basuh air, udah cukup. Menggosoknya itu hukumnya apa tuh? Sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Nah, cuman kalau kita hanya sekedar nyiram saja, kita nggak mendapatkan sunnah. Sedangkan kita sedang mencari apa tuh? Cintanya Allah. Allah sangat cinta sama orang yang mengerjakan sunnah. Maka kita gosok. Bukan digosok-gosok, cukup dialirkan saja seperti ini. Jelas, paham? Ya, jadi kalau ada orang berwudu dengan cara berenang, ya, mungkin yang punya kolam renang di rumah, amin. Ya, saya ada di rumah saya kolam renangnya gede pak, 1 RT, banjir soalnya itu. Itu berenangnya setahun sekali itu. Itu kalau kita berenang, nyebur, niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asgori, ketika keluar sudah boleh langsung sholat. Sudah boleh langsung sholat. Cuman dengan syarat berenangnya pakai sarung. Kalau berenangnya pakai kolor harus pakai apa dulu tuh? Sarung dulu, baru boleh langsung. Artinya ketika orang berendam dengan niatan wudhu, ketika keluar dari kolam renang sudah boleh langsung sholat karena sudah sah wudhunya. Ustadz bagaimana? Dia nggak basuh wajah, dia nggak basuh tangan, dia nggak basuh kaki, enggak. Karena sudah terbasahi dengan air, maka sudah cukup. Tuh. Makanya ini enak yang punya kolam renang tuh, wudhu nggak usah capek, buka baju berenang langsung keluar langsung sholat tuh. Ya. Masalahnya kolam renangnya kagak ada, kolam renangnya buat bocil tuh yang di rumah, yang pakai apa itu? Di kompak itu mah gak bisa itu ya. Kurang airnya, tidak mencukupi. Karena syaratnya orang bisa berenang seperti itu, syaratnya airnya lebih dari berapa? 2 kula. Ada yang tahu 2 kula berapa? Berapa liter 2 kula? Saya kasih hadiah 50.000 mungkin.
Nah, buat ongkos naik Gojek. Berapa kula 2 liter? 2 liter. 2 kula berapa liter? 218 liter. Ingetin ya, 2 kula 218. Ini syarat ya, minimal air dikatakan air banyak. Kurang dari 218 liter dikategorikan air sedikit. Kemudian di antara sunnahnya wudhu lagi adalah at-tayamun. At-tayamun adalah ya, menganankan. Jadi kalau kita berwudu, kalau bisa basuhan itu semua dimulai dari yang kanan. Ya. Tangan kanan, kaki kanan. Cuman nggak semua anggota wudu dari kanan. Ini kalau orang salah paham, ntar dia kumur dari kanan begini. Dia basuh wudu dari muka dari kanan. Enggak, muka dari semua atas. Ya. Kenapa tangan mesti kanan duluan? Karena tidak mungkin orang berwudu tangannya bareng, betul? Gimana coba basuh tangan bareng? Nggak bisa, harus kanan dulu. Kalau muka bisa nggak bareng? Maka sempat saya lihat ada orang basuh kuping, basuh telinga, itu kanan dulu hadirin, baru kiri. Saya bilang ini keliru, karena kalau telinga bisa apa? Bisa bareng. Segala basuhan yang bisa bareng, maka jangan di kanan duluan atau kiri belakangan, jangan. Langsung saja bareng. Jadi apa yang kanan duluan terus kiri belakangan apa yang pertama? Tangan. Yang kedua telinga. Yang ketiga baru kaki. Kecuali tadi wudunya di kolam renang. Jadi kalau kita di kolam renang, bagaimana Ustadz biar sunnah? Kalau kita di kolam renang, apakah kita jatuhnya belakangan duluan begini gitu? Biar kena kanan duluan ya? Enggak. Tetap kalau yang namanya di kolam renang, yang terpenting adalah seluruh anggota tubuh kita menyentuh air. Tuh, ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya al-muwalatu. Ya. Sunnah selanjutnya muwalah. Apa itu muwalah? Dalam bahasa agamanya, bahasa Arabnya artinya bersambung antara satu rukun dengan rukun yang lain. Ya, jadi sunnah. Karena ini spesialnya wudhu, beda dengan sholat. Kalau sholat harus nyambung semua, harus takbir, kemudian baca fatihah, habis fatihah langsung ruku, nggak boleh dipisah. Kalau wudhu boleh. Saya sering praktekin kalau lagi di mall. Kan kadang kalau kita sholat di mall tuh kan nggak semuanya sholat di masjid tuh. Kadang ada yang sholat di bawah tangga, ya, ada yang di tangga darurat, macam-macam dah tuh. Suatu hari ini tempat wudhu ngantri. Bagaimana kita wudhu? Basuh muka di wastafel, basuh tangan di wastafel, basuh kepala di wastafel. Nah pas kaki ntar, kadang kan nggak mungkin kita angkat kaki kita terlalu tinggi tuh. Nah, pas basuh kaki, saya ke tempat wudhu. Mas numpang cuci kaki. Cuci kaki, selesai nggak wudhu? Selesai. Tuh. Itu spesialnya wudhu. Dia bisa dipisah antar rukun-rukunnya. Ya, jadi kalau ada orang misal habis basuh wajah terus mau ngopi dulu misalnya, boleh. Ya. Habis basuh muka, basuh tangan, sebat dulu, sebat boleh. Habis sebatang, lanjut lagi, pala langsung kaki, boleh, sah. Dengan syarat anggota wudhu yang sebelumnya belum kering. Itu spesialnya wudhu. Tapi kalau kita basuh wajah, basuh tangan, terus kita ngopi dulu segelas, kering, berarti harus dari ulang. Ya, apalagi habis basuh muka, basuh tangan, ya ngerokok kentut gitu. Nah. Udah gitu kentut bareng teman-temannya kan. Berarti harus cebok tuh ya. Jadi hadirin jelas ya. Itu namanya berarti mualah, bersambung. Nah, kemudian ini yang terpenting nih. Ini yang jarang orang tahu. Basuh telinga. Berapa kali? Sunnahnya, tunjuk tangan yang tahu. 9, baik. Ternyata kurang. 12. 9 udah betul. Cuman ternyata ada lagi yang lebih tinggi. 12 kali basuh kuping. Kenapa hadirin? Filosofinya gini. Ini kuping berarti banyak dosa. Karena basuhan yang paling banyak terdapat pada basuhan telinga. 12 kali.
3 ketika basuh wajah, ya kan? Terus 9 ketika basuh telinga. Cara yang pertama begini sama, telunjuk dimasukin ke dalam, bagian belakangnya nih pakai jempol. Jadi seperti ini. Itu yang pertama 3 kali. Yang kedua pakai kelingking. Dipas di lubangnya. 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian pakai telapak tangan, bagian luarnya saja. 3 kali. Berapa itu? 9. Ditambah yang tadi basuh muka. Jadi berapa? 12. Tuh, basuh kuping. Kenapa basuh kuping 12? Karena filosofinya ini kuping merupakan anggota tubuh yang juga banyak apanya tuh? Dosanya. Ya. Makanya nih kita disuruh ngejaga apa tuh? Telinga. Hati. Itu kata Imam Ghazali, itu informannya 2. Informannya 2. Bisa rusaknya hati gara-gara 2 ini. Apa itu? Mata dan telinga. Banyak nggak orang yang tadinya sayang, tadinya saling mengasihi, berteman dekat, rusak gara-gara ngedenger fitnah, omongan orang. Banyak. Bos tadinya demen banget sama kita, tiba-tiba bos kita berubah. Ngapa nih bos? Ternyata ada teman kita hasut, dia fitnah kita. Bos ngedenger pakai apa? Telinga gitu. Ya, makanya kita mesti jaga apa tadi? Telinga. Dan kemudian disunnahkan lagi setelah itu membasuh ya kaki sampai betis. Ini sunnah. Sudah kita bahas kemarin ya. Dan yang terakhir disunnahkan berdoa setelah wudhu. Nah ini cuman yang jarang kita temukan. Ya, kita mendapatkan ijazah sampai ke Rasulullah. Itu kalau wudhu, setelah wudhu angkat tangan sambil menghadap langit. Ini yang jarang orang kerjain. Caranya gini. Selesai wudhu, arahkan ke arah kiblat, angkat tangan seperti ini. Diangkat tangannya sampai atas. Karena cara berdoa itu kurang lebih 3. Yang pertama angkat tangan setinggi ini dengan sampai putih ketiaknya terlihat. Yang kedua angkat tangan seperti ini, menghadapkan tangan ke wajah. Yang ketiga seperti ini. Ustadz bagaimana kalau teman saya begini? Nah ini kecapean kayaknya tuh. Tuh imam baca doa panjang banget, sebuku dibaca. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Jadi begini taruh sini. Makanya kalau doa yang rada buncit enak tuh taruh sini tuh. Itu fungsinya buat nahan doa tuh gitu. Jadi kalau yang di sini tidak ada contohnya. Rasul nggak pernah doa seperti ini. Karena doa seperti ini menandakan orang tersebut kurang-kurang kayaknya butuh sama Allah. Tapi kalau orang sangat butuh sama Allah, dia angkat tangannya. Ya. Nah, boleh nggak doa seperti ini? Ya boleh-boleh aja. Dosa sih enggak, cuman tidak mendapatkan pahala sunnah. Gitu ya. Jadi doanya seperti ini ketika selesai wudhu dan pandangannya menghadap ke langit, hadirin. Arahkan ke arah kiblat, angkat tangan kita setinggi ini. Buat laki-laki, ingat buat apa? Perempuan nggak, perempuan cukup seperti ini. Doanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannatah. Itu mah puasa itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas. Pandangan menghadap kemana? Kenapa menghadap ke langit? Karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam kitab Al-Adhkar, ketika orang selesai berwudu, maka pintu sorga dibukakan buat dia semua. Maka seolah kita mengisyaratkan, ya Allah, hamba ingin ya kepada surgamu itu ya Allah. Makanya menghadap kemana? Langit. Itu yang afdol. Ya. Jadi besok nih, entar sholat asar begitu. Cari arah kiblat ke sana, angkat tangan begini. Itu yang sunnah. Kalau masih malu begini dah nggak apa-apa dah gitu. Artinya ada upaya kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang seperti itu ya. Angkat tangan menghadap ke langit. Tuh ya. Nah, tak lupa dianjurkan membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, ini disunahkan hadirin. Ya, ada riwayatnya. Kemudian juga disunahkan baca ayat kursi.
Dan disunahkan baca apa? Qul huwallahu ahad. Dan kalau pengen lebih ajib lagi, setelah wudu mengerjakan sholat sunnah wudu. Berapa rakaat? 2. Ya. Cuman memang ini sholat sunnah wudu, saya pernah mengamalkan ini, memang luar biasa. Ya, nggak segampang teorinya. Habis batal wudu, wudu lagi, sholat sunnah. Nggak lama kentut lagi, wudu lagi, sholat sunnah. 2 hari meriang. Sok angin. Lah kerja di AC kan ya. Kita wudu basah-basahan kena AC, sholat lagi kan susah. Ya, makanya tidak semua ilmu dapat kita amalkan, hadirin. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia berbeda-beda kerjaannya. Buat ahli ibadah, dia boleh mengerjakan ibadah sholat sebanyak-banyaknya. Tapi buat ahli ilmu jangan. Ahli ilmu ibadahnya baca buku, baca kitab, mengajar. Buat orang pekerja, orang yang nyari duit, jangan banyak-banyakin ibadah sholat, jangan. Juga jangan terlalu banyak baca buku, jangan. Ibadah mereka nyari duit, dengan duit itu mereka pakai buat sedekah fisabilillah. Karena kata Nabi dalam hadisnya, as-sa'i alal armalah wal masakin, orang yang suka nafkahin janda dan orang miskin. Janda dan orang miskin. Ingat dikasih bantuan ya, ingat ya. Jadi orang yang suka membantu para janda dan orang miskin, kal mujahid fisabilillah, kayak orang yang berjuang di jalan Allah. Wakal qaim la yaftur, kayak orang sholat malam nggak pernah istirahat. Wakas soim la yuftir, kayak orang puasa nggak pernah buka puasa. Sepanjang ibadah itu ganjaran orang yang nyari duit, yang duitnya dipakai buat membantu para janda dan orang-orang miskin. Ya, jadi masing-masing kita sudah ada amalannya. Ya. Nah itu di antara beberapa sunnah wudu yang bisa kita amalkan. Baik. Insya Allah ke depan nanti kita akan bahas tentang perkara yang makruh dalam berwudu. Mungkin para jamaah masih ada waktu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Akhwat maupun ikhwan, ya dipersilahkan.